Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ta'ala. Kembali kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini insyaallah kita ambil pelajaran yang ke-31 atau pelajaran yang terakhir dari jilid yang kedua. Sebelum kita masuk ke jilid yang ketiga, nanti di jilid yang ketiga kita akan belajar tentang teori-teori nahwu, ya, teori-teori nahwu. Jadi pendalaman dari hukum-hukum nahwu yang sudah kita singgung di jilid yang kedua ini, nanti itu di jilid yang ketiga. Taib. Ini pelajaran yang ke-31. Silakan dibuka di kitabnya Ad-Darsu Al-Hadi Wassalasuna. Al-Hadi Wassalasuna. Artinya pelajaran ke-31. Al-Hadi artinya 1. As-Salasun 30. 30 ditambah 1, 31. Baik. Apa yang akan kita pelajari di sini? Jika sebelumnya di pelajaran yang ke-30 kita sudah membahas tentang i'rab isim musanna atau fiil-fiil kalau dia domirnya adalah huma dan antuma. Ya, kita juga sudah membahas tentang al-af'al al-khamsah, fiil yang 5. Bagaimana i'rabnya sudah kita lihat di pertemuan sebelumnya di pelajaran 30. Maka sekarang di pelajaran yang ke-31 ini kita akan melihat bagaimana meng-i'rab suatu kata jika kata tersebut posisinya sebagai na'at atau kata sifat. Misalkan kita mengatakan murid itu pandai. Murid yang pandai, ya, murid yang rajin. Ya, rajin itu kalau kita lihat dari bahasa Indonesia, rajin itu adalah kata sifat. Dalam bahasa Arab disebut dengan na'at. Murid itu disebut dengan yang disifati, dalam bahasa Arab disebut dengan man'ud. Jadi kita bahas tentang na'at man'ud sekarang insyaallah ta'ala. Atau kita kenal juga dengan nama lain sifah mausuf. Na'at man'ud dengan sifah mausuf itu sama, hanya beda di penamaan saja. Baik, kita mulai. Sebagaimana biasa ada hiwar di sini. Aina, mudaris mengatakan aina talibani al-jadidani huma fil maktabati zahaba liya'khudha al-kutuba al-muqarrarata. Ini bacanya kutuba ya, jangan sampai ketukar dengan kitaba. Kalau kitaba itu ada alif setelah ta'nya. Kita ada alif di sini. Mata zahaba, zahaba fil hissati tsaniyati. Ya ustazu, uridu an ashtariya mu'jaman arabiyan. Uridu an tadullani ala mu'jamin jayyidin. Baik. Aina at-talibani al-jadidani. At-talibani musanna dari kata talib. Talib 1 berarti talibani 2. Ini isim musanna. Nah, kemudian al-jadidani 2 murid yang baru. Berakhiran alif dan nun berarti isim musanna. Kenapa dia ikut dengan alif dan nun di sini? Karena kata yang dia sifati yaitu talibani juga ada alif dan nunnya. Nah, inilah contoh dia dari sifah mausuf. Ya. Ini namanya contoh dari sifah mausuf atau na'at man'ud. Ya, na'at man'ud. Ya, yang mana na'atnya? Ini na'atnya al-jadidani. Ya. Kemudian mana man'udnya? At-talibani. Berarti dari sini bisa kita simpulkan bahwasanya na'at itu mengikuti man'ud dalam hal apa? Dalam hal adat, dalam hal jumlahnya. Buktinya di sini talibani jumlahnya 2, maka jadidani juga jumlahnya 2. Ya, jumlahnya 2 di sini. Berarti na'at mengikuti man'ud dalam masalah jumlah. Taib. Mana 2 santri baru itu tersebut?
Huma fil maktabati. Mereka berdua ada di perpustakaan. Zahaba fi'il madi, domir huma. Zahaba, zahabu. Ditambahkan alif. Liya'khudha. Ya, asal katanya apa? Ya'khudhani. Kemasukan li di sini apa? Lamut ta'lil. Bagaimana membedakan dengan lam huruf jar? Lam huruf jar nggak mungkin masuk ke fi'il. Ya, itu bedanya. Lam huruf jar itu dia hanya masuk ke isim, karena jar itu merupakan salah satu dari ciri-ciri isim. Berarti ini bukan lam harfu jar, ini adalah lam ta'lil. Masih ingat lam ta'lil? Lam ta'lil itu lam yang menunjukkan alasan. Ya, lam yang menunjukkan alasan dari kenapa kita melakukan suatu perbuatan tersebut, ya, dan dia memansubkan. Nah, apa yang dimansubkan di sini? Ya, di sini karena ya'khudhani itu isim fi'il domir huma, dan domir huma itu merupakan af'alul khamsah, dan af'alul khamsah itu mansubnya dengan apa? Tandanya apa mansubnya? Dengan hasfun nun. Jadi asalnya ya'khudhani, ya, kemasukan lamut ta'lil jadinya liya'khudha, nunnya dihapus. Kenapa dihapus? Karena dia adalah salah satu dari al-af'al al-khamsah, domir huma. Apa saja domir dari al-af'al al-khamsah? Huma mudzakkar, huma muannas, kemudian hum, kemudian apa lagi? Antuma, ya, kemudian anti. Ya, 5 domir itu adalah domir dari al-af'al khamsah, atau kita hafalkan fiilnya yadhhabani tadhhabani, yadhhabuna tadhhabuna, kemudian tadhhabina. Baik, lanjut ke kitab. Zahaba, mereka berdua pergi. Liya'khudha, untuk mengambil al-kutuba, buku-buku. Jamak dari kitab. Al-muqarrarata, buku-buku muqarrar. Buku-buku muqarrar, kitab muqarrar itu artinya kitab panduan. Kitab panduan. Kitab teks, kalau dalam perkuliahannya, itu namanya kitab muqarrar. Misalkan, kalau di Lipia itu muqarrar dalam pelajaran tafsirnya adalah kitab Fathul Qadir, ya. Muqarrar dalam nahunya adalah Alfiyah Ibnu Malik misalkan. Itu namanya kitab muqarrar. Jadi kalau ditanya nanti, apa kitab muqarrar yang antum pelajari di ini di itu? Maka yang ditanya di situ adalah buku panduan kuliahnya, buku panduan belajarnya. Ya, kalau kita ditanya, apa kitab muqarrar antum? Jawaban kita adalah durusul lughah. Taib. Kemudian mudaris bertanya, mata zahaba, kapan mereka berdua pergi? Zahaba fil hissati tsaniyati, mereka berdua pergi di jam pelajaran yang kedua. Al hissah di jam pelajaran, bukan pelajaran, jam pelajaran, ya. 45 menit itu. Per 45 menit itu dinamakan hissah, ya. Jadi bukan 1 jam, ya, 45 menit biasanya kalau di sekolah-sekolah, ya. Itu adalah hissah. Atsaniyah, berarti 45 menit yang kedua, gitu maksudnya. Ya Ustadz, titik-titik di sini menandakan, jadi ada jeda berbicara di sini. Wahai guru, uridu an ashtariya, saya ingin membeli mu'jaman Arabiyan, sebuah kamus, ya, Arabiyan yang berbahasa Arab, kamus Arab maksudnya. Ya, kita lihat di sini mu'jaman ini man'ud, kemudian Arabiyan ini juga sebagai na'at, kamus yang berbahasa Arab. Ya, jadi kata Arabiyan di sini sebagai sifat dari kata mu'jam. Ya, sebagai sifat, sebagaimana besar, kecil, ya, jelek, bagus, ya, putih, hitam, itu adalah kata-kata sifat. Arabiyan itu juga kata sifat dia. Kapan kata Arabi ini dihukumi sebagai kata sifat? Kalau ada ya di terakhirnya, ya. Kalau ada ya, tapi kalau dia mengatakan Arab itu nama tempat, ya, nama tempat tidak bisa dijadikan kata sifat, ya, nama tempat tidak bisa dijadikan kata sifat. Wah, orang itu Jakarta sekali, orang itu Surabaya sekali, kan tidak bisa, ya. Jadi kalau tertulis tanpa ya, maka tidak boleh dia dijadikan sebagai kata sifat. Dia hanya boleh dijadikan kata sifat kalau ada ya di akhirnya. Contoh gampangnya adalah kata Islam. Ya, kalau kita mengatakan, wah, orang itu Islam sekali, tidak tepat. Tapi kalau kita tambahkan ya di belakangnya, wah, orang itu Islami sekali, nah, baru tepat.
ya. Jadi bedakan antara Islam dan Islami. Islami itu sifat, ya, sifat orang yang bernuansa Islam gitu. Islam itu nama agamanya. Maka kalau kita mengatakan mu'jaman Arabian, bukan berarti kamus yang bersifat Arab, bukan. Maksudnya kamus yang berbahasa Arab. Ya. Ini merupakan ciri dari kamus tersebut. Ya, berarti mu'jaman di sini sebagai man'ud, Arabian sebagai naatnya. Jelas insya Allah ya. Baik. Uridu antadullani, aku ingin engkau menunjukkanku. Tadulla ini fi'il mudhari dari kata dalla yadullu. Anta tadullu, kemasukan an tadulla. Tambahkan domir ana tadullani. Uridu antadullani. Ingat an itu nasibah ya. Aku ingin engkau menunjukkanku. Dalla yadullu dari kata dalil ya, dalil petunjuk. Ya, tadullani artinya menunjukiku. Ala mu'jamin jayyidin. Jadi karena saya ingin membeli kamus Arab, maka saya ingin engkau menunjukkan kepada saya mana kamus yang jayyidin, kamus yang bagus. Mu'jamin jayyidin. Taib. Berarti di sini kenapa beda? Ini sifat mausuf juga ya, sama seperti sebelumnya, na'at man'ud, mu'jaman Arabian, mu'jamin jayyidin. Kok beda harokatnya? Ya, yang pertama, mu'jaman Arabian, kenapa dia fathah? Karena dia sebagai maf'ulun bi. Ya, uridu itu ya, fi'il dan fa'ilnya. Ashtariya fi'il dan fa'il. Nah, ini dia fi'il dan fa'ilnya ya. Ana ashtari gitu ya. Ashtari fi'ilnya, ana fa'ilnya, maka tersisa apa? Maf'ulun bihnya. Dan maf'ulun bih dalam nahu, dalam bahasa Arab itu harus mansub. Makanya dia mu'jaman. Kemudian Arabian, kenapa ikut mansub? Karena dia mengikuti man'udnya. Berarti na'at itu mengikuti man'ud dalam hal apa? Dalam hal hukum i'rab. Dalam hal harokat istilahnya. Kalau dia mengikuti yang fathah, maka dia juga harus fathah. Ya, kalau tadi kan mengikuti dalam segi jumlah, sekarang mengikuti dalam segi harokat atau dari segi alamat i'rab. Maka di sini mu'jamin. Kenapa kasroh? Karena kemasukan huruf jar. Maka jayyidin itu juga ikut kasroh. Bukan karena huruf jar, tidak. Tapi karena dia mengikuti mu'jamin. Karena dia mengikuti mu'jamin. Mu'jamin yang terkena pengaruh oleh huruf jar. Nah, kemudian dia mengikuti sesuatu yang sudah terpengaruh. Maka dia ikut terpengaruh juga. Baik, akan kita lihat nanti insya Allah. Ini baru contoh-contohnya saja. Baik, jadi Mudaris mengatakan ishtaril mu'jamal wasita fa innahu mu'jamun jayyidun. Ishtari al-mu'jama al-wasita. Belilah ya. Belilah mu'jam al-wasit. Mu'jam al-wasit ya, ishtari, yang perhatikan di sini, ishtari ini adalah fi'il amr. Ya. Fi'il amr, asal katanya apa? Asal katanya ishtara yashtari. Nah, kemudian fi'il amrnya ishtari. Ya, biasanya fi'il amr itu kan berakhiran ini ya, berakhiran sukun. Ya, kalau ini dia berakhiran kasroh. Ya, karena ada huruf illah di fi'il mudhari'nya. Di fi'il madinya juga ishtara yashtari ishtari. Jadi fi'il amrnya dia dengan hasfu harfa illah, menghapus huruf illah. Ini belum kita pelajari ya, karena ini fi'il yang lebih dari 3 huruf. 1, 2, 3, 4, 5. Fi'il yang 5 huruf. Taib. Jadi ishtari ini adalah fi'il amr. Ishtari al-mu'jama. Berilah kamus al-wasit. Ini nama kamus ya. Nama kamus, namanya mu'jam al-wasit. Ini merupakan salah satu kamus yang merupakan rujukan dalam belajar ya, di antara kamus yang paling bagus, kamus bahasa Arab ke bahasa Arab ya. Ditulis oleh sejumlah ulama. Fa innahu mu'jamun jayyidun, karena itu adalah mu'jam yang bagus. Ini juga sifat mausuf ya, atau na'at man'ud. Jadi kalau mengatakan sifat mausuf itu sama dengan na'at man'ud. Nah, jayyid artinya bagus. Mu'jamun jayyidun. Baik. Kemudian Ahmad. Tadi kan Ali, sekarang Ahmad.
Al-yawma yantahil juz'us tsani. Mata nabda'ul juz'at tsalisa? Pada hari ini yantahi, intaha, yantahi fi'il mudhari'. Intaha, yantahi artinya habis atau selesai. Kalau kita ngomong masalah makanan artinya habis. Kalau ngomong masalah waktu artinya selesai. Ya, di sini cocoknya kita artikan dengan selesai. Pada hari ini selesai kita dari pelajaran. Ya, selesai kita dari al-juz'u ats-tsani. Pada hari ini akan selesai juz yang kedua. Bagian. Juz artinya bagian ya. Atau mengatakan juz amma itu bagian amma. Bagian dari surat An-Naba amma yatasaalun seterusnya. Juz pertama, bagian pertama maksudnya. Jilid pertama gitu. Pada hari ini selesai dari juz kedua. Mata nabda'ul juz ats-tsalisa? Kapan kita akan mulai juz yang ketiga, jilid yang ketiga, bagian yang ketiga? Al-Mudaris mengatakan fil usbu'il qadimi insyaallahu. Di pekan yang akan datang insyaallah. Naqra'u al-yawma. Kita akan membaca pada hari ini as-safhataini. Ya, as-safhataini artinya isim musanna dari kata safhatun. Safhah artinya apa? Ya, halaman ya. Halaman buku maksudnya, bukan halaman rumah ya. Safhataini al-akhirataini. Al-akhirah, al-akhiratu itu mufradnya, kemudian musannanya al-akhiratani atau al-akhirataini. Nah, ini juga diantara sifat mausuf. Tadi ada banyak sifat mausuf ya. Ini al-juz'u as-tsani, ini juga sifat mausuf atau na'at man'ud. Kemudian al-juz' as-tsalits, ini juga sifat mausuf. Fil usbu'il qadimi juga sifat mausuf. Kemudian sekarang as-safhataini ya. As-safhataini dia majrur. Kenapa? Majrur mansub ya, mansub dengan ya. Ingat musanna itu mansubnya dengan ya. Kenapa dia mansub? Karena sebagai maf'ulun bih. Naqra'u fi'il dan fa'il, maka tersisa maf'ulun bih. Kemudian sifahnya atau naatnya ikut juga musanna dalam kondisi mansub. Al-akhirataini, dua halaman terakhir. Minal juz'is tsani, dari jilid yang kedua. Pada hari ini insyaallah kita akan membaca dua halaman terakhir dari jilid yang kedua. Taib. Kemudian latihan ajib anil as'ilatil atiyah. Aina dhahabat talibani al-jadidani walimah? Kemana perginya dua santri baru? Walimah, limah itu masih ingat ya? Limah itu dari kata limadha, artinya sama. Haus sakat namanya di hair itu ya. Taib. Kemana perginya dua santri baru itu? Zahaba, huma zahaba ilal maktabati. Ngapain mereka ke maktabah? Liya khuda, untuk mengambil buku muqarrar. Liya khuda al-kutuba al-muqarrarata. Ini juga sifat mausuf ya, al-kutuba al-muqarrarata. Nah, mereka pergi ke maktabah untuk mengambil buku panduan. Nomor 2, madza yuridu Aliyun an yashtariya? Apa yang ingin dibeli oleh si Ali? Ya, dia ingin memberi. Yuridu an yashtariya. Yuridu ini jawaban versi panjangnya ya. Yuridu an yashtariya mu'jaman Arabiyan. Taib. Sedikit faedah di sini. Kenapa kita mengatakan mu'jaman Arabiyan, bukan al-mu'jama al-Arabiyah? Karena di sini kamusnya belum tentu. Ya kan masih mau dibeli gitu ya. Belum tentu di sini kamusnya. Nah, maka dia menggunakan nakiroh. Masih ingat nakiroh ya? Nakiroh itu untuk benda yang belum pasti. Yang belum terang, belum spesifik istilahnya ya. Taib. Kemudian nomor 3, mata yabda'ut tullabu al-juz' as-salisa? Kapan para santri akan memulai bagian yang ketiga, buku yang ketiga? Nah, dikatakan di situ fil usbu'i al-qadimi insyaallah, di pekan yang akan datang. Taib. Di pekan yang akan datang. Kemudian
Pembahasan yang kedua, indi mu'jamun jayyidun. Nah, ini materinya masuknya sekarang ya. Kita masuk ke materi sekarang. Indi mu'jamun jayyidun. Ini contohnya. Saya punya kamus yang bagus. Huna jayyidun na'tun. Di sini, ya, di kalimat indi mu'jamun jayyidun, kata jayyidun posisinya sebagai na'at. Atau kata lainnya sifah. Ya. Na'at atau sifah. An-na'tu yatba'ul man'uta. Na'at atau sifah itu yatba'u, mengikuti al-man'uta, yang disifati, objeknya. Ya, jadi kata sifat mengikuti benda yang disifati. Jangan kebalik ya. Kata sifat mengikuti benda yang disifati. Jadi objeknya yang diikuti. An-na'at yatba'ul man'uta fil umuril atiyah. Dia mengikuti dalam perkara-perkara berikut. Dalam beberapa hal, dalam 4 hal ini. Yang pertama, fil i'rab, dalam i'rabnya. Nah, contohnya lihat, ada kitabun jadidun. Kitabun, i'rabnya di sini, i'rabnya apa di sini? Marfu, maka jadidun juga ikut marfu. Ya, kitabun marfu'nya dengan apa? Dengan dhammah, maka jadidun juga marfu dengan dhammah. Ya, jadi dia mengikuti di situ. Kemudian contoh yang kedua, qara'tu kitaban jadidan. Ya, kenapa kitaban jadidan? Ya, karena dia sebagai maf'ulun bih. Jadi na'at mengikuti man'utnya dari sisi i'rabnya. Apa i'rabnya di sini? I'rabnya mansub dengan fathah. Kemudian yang ketiga, hadza ismu kitabin jadidin. Hadza ismu kitabin jadidin. Nah, jadi di sini jadidin mengikuti kata kitabin. Kitabin dia majrur karena sebagai mudhofun ilaih. Ya, mudhofun ilaih dari kata ismu. Maka dia majrur dengan kasroh. Maka jadidin ikut juga majrur dengan kasroh. Jadi selalu mengikuti dia. Jadi kalau kita membayangkan na'at man'ut itu kita membayangkan analoginya kalau kita meletakkan sebuah benda di hadapan cermin. Kalau benda yang kita letakkan berharokat kasroh, maka bayangan di dalam cermin juga harus berharokat kasroh, nggak boleh doma. Ya, nggak boleh doma. Nah, begitu juga kalau yang kita letakkan adalah domah, maka bayangan di dalam cermin juga pasti domah. Itu ibaratnya. Taib. Kemudian, na'at itu mengikuti man'ut. Yang kedua dari sisi at-tazkir wa ta'nits, dari sisi mudzakkar dan muannasnya. Ya, dari sisi mudzakkar dan muannasnya. Contohnya, nahwu itu artinya contoh ya, misal. Ya, Ahmad lahu ibnun kabirun wa bintun sagiratun. Ahmad memiliki ibnun kabirun. Mana sifahnya di sini atau naatnya? Kabirun. Man'utnya ibnun. Ya, kenapa kabirun mudzakkar? Karena ibnun juga mudzakkar. Ibnun kan artinya anak laki-laki, mudzakkar. Kemudian di sini kenapa sagiratun muannas? Karena bintun muannas. Jadi na'at itu mengikuti man'ut dari sisi mudzakkar ataupun muannasnya. Yang ketiga, ya, kalau kita tuliskan ke bahasa gampangnya, yang pertama tadi mengikuti dari segi harokat. Kemudian yang kedua itu mengikuti dari sisi jenis kelaminnya. Laki-laki, perempuan. Kemudian yang ketiga dari sisi jumlahnya. Ya. Al-ifrad itu mufrad, tunggal. Wa tasniyah itu musanna, ganda. Wal jama' itu jamak banyak. Contohnya, lana mudirun salihun. Kami memiliki kepala sekolah yang salihun, yang baik. Mudirun ada berapa orang? 1 orang. Maka salihun juga 1. Ya, nggak boleh kita mengatakan lana mudirun solihani, nggak boleh. Ya, harus mengikuti dia. Wa mudarrisani jayyidani, kami juga punya 2 guru yang baik. Nah, ini dia mengikuti dari segi jumlahnya. Kenapa jayyidani musanna? Karena man'utnya juga musanna. Wa zumala'u mujtahiduna, mujtahidun dia kenapa jama'? Karena zumala juga jama'. Ya,
Nah, walaupun di sini beda jenis jamaknya. Ya, mujtahidun itu jamak mudzakkar salim, zumala itu jamak taksir. Intinya dia mengikuti dari segi jamak. Nggak peduli jamak yang mana, gitu ya. Kenapa nggak pakai jamak taksir juga mujtahidun di sini? Ya, zumala kan jamak taksir. Kenapa nggak pakai jamak taksir juga? Karena zumala itu kembalinya ke orang yang berakal. Zumala kan artinya para sahabat, para teman. Dia adalah yang berakal. Maka kalau benda yang berakal itu kita gunakan jamak mudzakkar salim. Yang tidak berakal kita gunakan jamak taksir. Ya, jadi di murajah lagi pembahasan tentang jamak ya. Kalau masih bingung di murajah lagi di beberapa pelajaran di awal-awal dulu ya. Di kitab pertama kalau nggak salah, jilid yang pertama. Taib. Itu dari sisi jumlah. Kemudian yang keempat dari sisi at-ta'rif wa tankir. Dari segi ma'rifah ataupun nakirohnya. Kalau bahasa gampangnya dari sisi tentu atau tidak tentu. Ya. Tentu itu ma'rifah, tidak tentu itu nakiroh. Contohnya, indi sayyaratun jadidatun. Saya punya mobil baru. Di sini belum tentu mobilnya yang mana maksudnya di sini. Apakah mobil BMW atau mobil apa merek yang lain misalkan, ya, belum ditentukan di sini. Makanya jadi datun nakiroh karena sayyaratun juga bentuknya nakiroh. Nah, jadi dalam memahami Al-Quran penting sekali kita pahami ini ya. Ya, penting sekali kita tahu kapan dia bermakna nakiroh, kapan dia bermakna ma'rifah. Nomor 2, as-sayyaratul jadidatu ghaliyatun. Mobil yang baru itu ghaliyatun, mahal. Ya, berarti di sini mobil yang sedang dibicarakan adalah mobil yang sama-sama diketahui. Misalkan dua orang ini lagi berada di pameran mobil, ya, lagi di pameran mobil, lagi di showroom ya. Kemudian temannya mengatakan as-sayyaratul jadidatu ghaliyatun. Mobil yang baru ini, ya, yang baru datang ini misalkan, karena mobil di showroom kan semuanya pasti baru. As-sayyaratul jadidatu ghaliyatun. Ya, itu harganya mahal. Baik, maka al-jadidatu di sini mengikuti. Kenapa pertanyaannya sekarang ghaliyatun nggak ikut? Ya, nggak ikut dia sebagai ma'rifah. Al-ghaliyatu misalkan. Nah, ini pembahasan mubtada khabar ya. Di pembahasan mubtada khabar as-sayyaratul jadidatu itu mubtada. Ya. Kemudian ghaliyatun itu khabarnya. Jadi kalimat dikatakan sempurna kalau ada dua ini, mubtada dan khabar. Ya. Kalau kita mengatakan as-sayyaratul jadidatul ghaliyatu, mobil yang baru itu, yang mahal itu, iya, yang mahal itu dia kenapa? Masih butuh lanjutan kan? Kalau ditambahkan alif lam di sini. Tapi kalau kita hilangkan alif lamnya, as-sayyaratul jadidatu ghaliyatun, mobil yang baru itu mahal. Sempurna sudah kalimatnya. Ya. Bedakan penerjemahannya kalau ma'rifah dan nakirah ya. Mobil baru, mobil kalau ada kata sifat itu kita tambahkan kata yang. Mobil yang baru itu mahal. Nah, ini kalau dalam kondisi tidak pakai alif lam. Ya. Tapi kalau ada alif lam kita katakan mobil yang baru dan mahal. Kenapa? Masih butuh lanjutan kan? Nah, ini kalau pakai alif lam. Jadi belum ada khobarnya istilahnya. Yang namanya mubtada pasti butuh khobar. Mobil yang baru itu mahal. Sempurna sudah kalimatnya. Nggak bertanya lagi orang. Tapi kalau kita mengatakan mobil yang baru dan mahal, iya dia mobil yang baru dan mahal itu kenapa? Dia bagus atau bagaimana gitu. Masih butuh lanjutan. Ya, itu dia. Type. Ini masih udah kita pernah bahas ini ya. Silakan dimerojah di pembahasan mubtada dan khabar. Kemudian contoh yang ketiga, aina Muhammadun al-Yabaniyu. Muhammadun nama orang. Nama orang itu ma'rifah. Ingat apa saja yang ma'rifah ya. Salah satunya adalah nama orang. Makanya al-Yabaniyu, orang Jepang. Ingat tadi kalau nama tempat itu kalau dia jadikan kata sifat harus tambah ya di belakangnya. Ya. Misalkan kita adalah orang Jawa. Nah, maka kalau kita mengatakan Muhammad orang Jawa, maka kita katakan Muhammad al-Jawiyu, al-Indonesiyu, ya, as-Suudiyu, al-Maliziyu, dan seterusnya.
Itu kalau dia sebagai kata sifat. Ya. Tapi kalau sebagai tempat, maka kita katakan Indonesia. Ya, kita katakan Jawa. Itu nama tempat berarti. Tapi kalau Jawiyu, orang Jawa. Jawa itu nama tempatnya. Aina Muhammadun al-Yabaniyu. Mana Muhammad si orang Jepang itu? Ya, taib. Makanya di sini pakai alif lam dia. Karena Muhammad ma'rifah. Nomor 4, hati daftarokal awwala. Hati artinya berikanlah daftaroka, buku tulismu, al-awwala, yang pertama. Daftaroka al-awwala. Kenapa pakai alif lam di sini? Kan daftaroka nggak ada alif lamnya. Karena di sini bentuknya mudhof, mudhofun ilaih. Daftaro mudhof, kaf mudhofun ilaih. Dan mudhofun ilaih atau idhofah itu merupakan salah satu dari jenis ma'rifah. Ya, selain nama orang yang bisa dihukumi sebagai ma'rifah itu adalah mudhofun ilaih. Makanya di sini dia menggunakan alif lam ma'rifah karena daftaroka juga ma'rifah. Ya, ingat kalau ada dhamir muttasil itu hukumnya dia sebagai mudhofun ilaih. Ya, kitabun tambah ka, kitabuka. Nah, jadi dia mudhofun ilaih berarti ma'rifah. Mudhofun ilaih itu ma'rifah. Baik, kita lihat latihan yang ketiga. Ayyin an-na'ta wal man'uta fi kulli misalin mimma yati. Tentukan na'at dan man'ut fi kulli misalin di setiap contoh berikut ini. Ya, setiap contoh berikut ini. Baik. Mana na'at dan man'utnya sekarang? Nomor pertama, uridu an ashroba ma'an baridan. Saya ingin minum air dingin. Mana na'atnya? Na'atnya baridan. Ya, na'atnya baridan. Kemudian man'utnya mana? Man'utnya ma'an. Ya, man'utnya ma'an. Baik, kemudian selanjutnya aqra'ul Qur'anal Karima kulla sabahin. Saya membaca Al-Qur'anal Karima. Ya, saya membaca Al-Qur'ana Al-Karima. Nah, mana man'utnya? Al-Qur'ana. Al-Karim artinya yang mulia. Ya. Al-Qur'ana artinya Al-Qur'an. Al-Karima yang mulia. Ini sebagai naatnya. Nomor 3, askunu fi baitin jamilin. Ya, mana naatnya? Naatnya jamilin. Kemudian man'utnya baitin. Ya, tinggal di rumah yang indah. Kalau ada kata yang, maka setelah kata yang itu kata sifat berarti. Ya. Taib. Nomor 4, la taktuba bil qalamil ahmari. Kalian berdua jangan menulis dengan pulpen warna merah. Ya, biasanya kalau sekolah-sekolah di Arab itu tidak dilarang kita untuk menggunakan pulpen warna merah. Karena itu khusus untuk guru. Karena ini asal katanya asal katanya taktubani, ya, kemasukan la an-nahiyah jadinya taktuba hasbun nun. La taktuba bil qalamil ahmari. Mana sifahnya di sini? Man'utnya dulu ya. Al-qalami, ini man'utnya. Kemudian naatnya adalah al-ahmari. Jadi warna-warna itu semuanya di-i'rab sebagai kata sifat. Mobil yang merah, mobil yang hitam. Nah, kata hitam, merah, dan warna-warna yang lainnya itu dihukumi dengan sebagai kata sifat. Taib. Nomor 5, fi hayyina masjidun kabirun. Fi hayyun artinya lingkungan. Di lingkungan kami, di komplek kami, komplek perumahan kami, masjidun kabirun, ada masjid yang besar. Lahu manarotani jamilatani. Nah, kabirun di sini kata sifat, ya, sudah jelas. Kemudian jamilatani juga kata sifahnya, naatnya. Kemudian man'utnya mana? Man'utnya yang pertama masjidun. Nah, ingat, lihat dia mengikuti dari segi semua. Masjidun mufrad. Nah, mudzakkar. Ya, kemudian nakiroh. Kemudian apa lagi? Marfu. Jadi dia sesuai dari 4 sisi tadi. Begitu juga manarotani. Yang pertama manarotani marfu dengan alif. Jamilatani juga marfu dengan alif karena dia musanna. Kemudian mudzakkar atau muannas, makanya jamilatani juga
muannas. Kemudian mufrad atau musanna atau jamak. Nah, di sini musanna, maka jamilatani juga musanna. Kemudian yang terakhir ma'rifah atau nakiroh, maka jamilatani juga nakiroh. Jadi kalau kita ingin mengetahui ini bentuknya na'at man'ut apa mudhaf-mudhafun ilaih, ya, atau bentuk-bentuk yang lain, nah, kita tanyakan 4 sisi tadi. Sama enggak dari 4 sisi itu? Dari sisi tanda i'rabnya, dari sisi jumlah, jenis kelamin, dan dari segi ma'rifah atau nakirohnya. Taib. Kemudian nomor 6, ainal mudarrisunal jududu. Ainal mudarrisunal jududu. Al-jududu ini sebagai kata sifah. Apa? Dia sebagai kata sifahnya di sini ya. Nah, man'utnya dulu ya. Man'utnya adalah al-mudarrisuna. Man'utnya al-mudarrisuna. Kemudian na'atnya adalah al-jududu. Al-jududu jamak dari kata jadidun. Nah, tadi dikatakan jadi ini al-jududu ini kan jamak taksir. Sedangkan al-mudarrisuna jamak muzakkar salim. Seharusnya al-jadiduna. Naam, boleh al-jadiduna, boleh juga al-jududu. Ya, kalau di sini bebas dia karena jadid itu punya 2 jamak, bisa jamak muzakkar salim, bisa juga jamak taksir. Al-jududu, al-mudarrisuna, al-jududu benar, al-mudarrisuna, al-jadiduna juga benar. Jadi boleh dua-duanya. Taib. Kemudian hafiztu surataini tawilataini. Hafiztu surataini tawilataini. Tawilataini itu sebagai naatnya di sini. Kemudian man'utnya surataini. Ya, mansub. Kemudian hum rijalun salihuna. Rijalun salihuna. Rijalun sebagai man'ut. Kemudian karena dia jamak taksir dan untuk berakal, maka sifahnya boleh menggunakan jamak mudzakkar salim. Salihuna. Nah, rijalun salihuna. Taib. Kemudian nomor 9, aina akhu kas-sagiru. Mana saudara laki-lakimu yang kecil, maksudnya adik. Ya. Nah, as-sagiru berarti sebagai naatnya. Kenapa naatnya ada alif lamnya sedangkan man'utnya tidak ada alif lamnya? Nah, jadi patokannya bukan kepada alif lam tapi kepada ma'rifah atau nakirohnya. Dan ma'rifah itu tidak hanya menggunakan alif lam. Di sini dia menggunakan mudhaf mudhafun ilaihi. Akhuka, akhu mudhaf, kaf mudhafun ilaihi. Nah, jadi ini sebagai man'utnya di sini. Man'utnya adalah berbentuk mudhaf mudhafun ilaihi dan mudhaf mudhafun ilaihi bagian dari ma'rifah. Tapi nomor 10, madza qala laka Ahmadu al-Pakistaniyu? Apa yang dikatakan kepadamu oleh si Ahmad yang orang Pakistan itu? Nah, maka si Ahmad di sini nama orang, berarti dia ma'rifah. Kemudian kata sifatnya tentu juga harus ma'rifah. Ini dia dengan menggunakan alif lam. Al-Pakistaniyu. Taib. Kemudian latihan yang keempat, akmil kulla jumlatin mimma ya'ti bina'tin munasibin. Lengkapi kalimat berikut ini dengan kata sifat yang sesuai. Wadbithu bisyakal, dan kasih harokat. Gak jelas tanda i'rabnya maksudnya. Jadi kita yang bikin-bikin di sini ya, kita dari kosakata sendiri maksudnya. Akaltu ta'aman, saya makan makanan. Makanan yang bagaimana? Nah, yang enak misalkan. Enak bahasa Arabnya lazid. Berarti lazidun apa lazidan? Lazidan, mengikuti man'utnya. Ya, akaltu ta'aman lazidan. Wa syaribtu qahwatan, dan saya minum kopi. Kopi yang bagaimana? Kopi yang panas. Misalkan panas itu harun. Kalau panas harotun. Ini karena sebagai maf'ulun bih berarti harotan. Ya, syaribtu qahwatan harotan. Nomor 2, aina tullabu? Mana para santri? Santri yang bagaimana? Para santri yang bagaimana? Ya, rajin misalkan. Al-mujtahiduna. Ya, jamak mudzakkar salim karena at-tullab itu berakal. Baik. Li akhawani. Ya, saya punya 2 saudara laki-laki. Ya, kakak. Kalau kakak berarti kabironi. Li akhawani kabironi
wa ukhtani, dan 2 saudari perempuan, kakak atau adik? Adik misalkan, sogirotani. Jadi 2 kakak laki-laki dan 2 adik perempuan. Nomor 4, ishtaraitu qalamaini. Saya membeli 2 pulpen. Pulpen yang bagaimana? Pulpen yang warna merah misalkan. Ahmaraini. Qalamaini ahmaraini. 2 pulpen warna merah. Nomor 5, indi sa'atun. Ya, sa'ah yang bagaimana? Yang bagus, yang indah. Jamilatun. Indi sa'atun jamilatun. Boleh gunakan kata-kata yang lain ya, bebas. Yang penting maknanya sesuai saja dengan kata ini. Taib. Nah, nomor 6, fil fasli makatibu. Di dalam kelas itu ada meja-meja yang bagaimana? Patah misalkan. Maksurotun. Makatibu, kenapa nggak ada tanwinnya? Karena dia mamnu minas saraf ya. Masih ingat mamnu minas saraf? Tidak boleh pakai tanwin. Penyebabnya adalah karena dia sighah muntahal jumu, wazannya mafa'ilu ya. Mafa'ilu makatibu. Makatibu maksuratun. Karena makatib itu jamak taksir untuk yang tidak berakal, artinya meja-meja ya. Maka dia menggunakan isim mufrad muannats, maksuratun. Ya. Boleh nggak maksuratun? Kalau maksuratun itu untuk yang berakal, muslimatun, mu'minatun. Nah, tapi kalau tidak berakal maka cukup dengan mufrad muannats saja. Baik. Nomor 7, tilkas sayyaratu, ya. Mobil yang itu yang warna merah misalkan, merah bahasa Arabnya ahmar, tapi kalau muannats hamra. Tilkas sayyaratul hamra'u lil mudarrisi, ya. Mobil warna merah itu milik guru al-jadidi. Ya, karena mudarris ada alif lamnya ini ya. Lil mudarris ini ada alif lamnya sebenarnya di, tapi karena kemasukan lam huruf jar jadinya alifnya tidak kelihatan. Lil mudarrisil jadidi. Nomor 8, askunu fil mahja'i. Saya tinggal di asrama. Asrama lantai berapa? Lantai 3 misalkan. As-salisi. Fil mahja'is salisi. Di asrama ketiga. Taib. Kemudian, aina sayyaratuka? Mana mobilmu? Yang warna apa? Misalkan warna putih misalkan. Putih itu abyad ya. Anasnya apa? Baydha. Karena sayyaratuka itu bentuknya mudhaf-mudhafun ilaih, dan mudhaf-mudhafun ilaih itu pasti ma'rifah, maka kata sifatnya juga ma'rifah di sini. Maka baydha kita tambahkan alif lam. Jadinya al baydha'u. Aina sayyaratukal baydha'u. Nah, begitu. Taib. Nomor 10, Ibrahimu. Ya, Ibrahim. Ibrahim yang bagaimana? Ya misalkan dari Irak misalkan. Al-Iraqiyu. Ibrahim si orang Irak ya, kebangsaannya Irak. Ibrahim al-Iraqiyu talibun mujtahidun misalkan. Talibun mujtahidun. Ibrahim mahasiswa dari Irak adalah mahasiswa yang mujtahidun, yang rajin. Baik. Itu dia akhir dari pelajaran yang ke-31 sekaligus akhir dari pertemuan kita di jilid yang kedua. Insyaallah kita lanjutkan nanti di jilid yang ketiga biidznillah taala. Tapi sebelum masuk ke situ kita ulang sekali lagi penjelasan na'at man'ud. Bahwasanya na'at man'ud itu na'at itu mengikuti man'ud dalam 4 hal. Yang pertama dalam i'rabnya, rafa, nasab, dan jarnya. Kemudian dari segi adat, ya, mufrad, muannats, dan jamaknya. Kemudian dari segi jenis kelamin, mudzakkar dan muannas. Kemudian dari segi ma'rifah ataupun nakirahnya. Nah, contoh rafa, hadza rajulun karimun. Karimun mengikuti rajulun. Kemudian contoh untuk yang yang mansub, nasab, rajulan kariman. Kemudian yang majrur,
Marartu birojulin karimin. Ya, marartu birojulin karimin. Contoh dari segi jumlah, mufrad rajulun karimun. Musanna rajulaini karimaini. Kemudian jamak rijalin kuromai. Rijal jamak, kuroma jamak dari karim. Boleh nggak karimuna? Boleh, karena rijal itu mudzakkar, benda yang berakal. Kemudian dari segi jenis muzakkar dan muannas, at-talibu an-nasyitu. Nah, ini to ini seharusnya ya, kehilangan alif, mungkin kehilangan garis. Santri yang nasyid, nasyid ini yang mujtahid ya. Karena dia mudzakkar maka dia mengikuti at-talib juga mudzakkar. Ja'at talibatu an-nasyitatu. Begitu juga an-nasyitatu muannas karena man'utnya at-talibah muannas. Kemudian yang terakhir dari sisi ma'rifah dan nakirahnya, rajulun karimun. Karimun nakirah karena rajulun juga nakirah. Kemudian ma'rifah ar-rajulu al-karimu. Kenapa al-karimu? Karena mengikuti ar-rajulu. Yusari'u ila fi'lil khair. Bersegera dalam melakukan perbuatan baik. Taib. Ini dia akhir dari pembahasan kita. Ini fihris al-maudu'at. Ini fihris al-maudu'at artinya daftar isi. Nah, fihris artinya daftar isi, berasal dari bahasa Persia. Kemudian al-maudu'at artinya tema. Daftar tema yang ada dalam kitab ini. Nah, apa saja yang kita pelajari? Nah, jadi nanti kalau ingin murojaah, lihat ke daftar isi ini. Pelajaran yang pertama kita sudah bahas inna dan akhawat inna, sudah kita bahas du, kemudian mi'ah wa alif. Pelajaran yang kedua kita sudah bahas laisa. Pelajaran ketiga isim tafdil, ka'anna, lakinna. Nah, silakan diteruskan nanti. Pelajaran yang kelima sudah bahas fa'il dan maf'ul bi, terus sampai pelajaran yang ke-31. Nah, nanti merojahnya nggak usah semuanya, cari saja pembahasan yang kira-kira sudah lupa karena sudah lama sekali, itu yang difokuskan. Taib, Allah taala alam bisawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.